Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, NIM 200110122. Saya dari kelas 2E, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Di video kali ini, saya akan menjelaskan seluruh materi filsafat guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, materi yang pertama adalah filsafat secara umum. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi, filosofia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran. Dalam hal ini, kebenaran yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar atau cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal-usul suatu kata. Yang kedua, sejarah filsafat. Sejarah filsafat adalah studi tentang periode tertentu, individu atau aliran tertentu. Bidang ini masih berkaitan tetapi tidak sama dengan filsafat sejarah atau aspek teoretis sejarah yang berkaitan dengan pertanyaan seperti sifat bukti sejarah dan kemungkinan objektivitasnya. Filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 Masehi. 3. Fungsi dan kegunaan filsafat. Ilmu filsafat dapat berfungsi dapat membebaskan manusia dari belenggu cara berpikir yang mistis dan dogma. Yang kedua, filsafat dapat membantu agar seseorang mampu membedakan antara persoalan yang ilmiah dan persoalan yang tidak ilmiah. Yang ketiga, filsafat dapat memberikan landasan historis filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Materi yang kedua adalah ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan suatu kajian filosofis mengenai berbagai masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber primernya dan pendapat para ahli, khususnya para filosof muslim, sebagai sumber sekundernya. Adapun ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang memperbincangkan masalah-masalah pendidikan Islam. Masalah pendidikan tidak dibatasi oleh ideologi tertentu, karena semua masalah pendidikan berkaitan dengan hal-hal berikut: lembaga pendidikan, pendidik, anak didik, kurikulum, tujuan pendidikan, proses pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, kepustakaan, evaluasi pendidikan, dan alat-alat pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan Islam, yaitu untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Adapun fungsi filsafat pendidikan Islam yaitu sebagai pegangan pembelajaran untuk generasi yang berkepribadian muslim, sehingga generasi atau angkatan tersebut mengembangkan usaha pendidikan dan melakukan pembenaran bahkan penyempurnaan metode filsafat sehingga membawa hasil yang lebih besar. Metode filsafat pendidikan Islam, ada berbagai macam metode dalam pendidikan Islam, yakni metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, metode ceramah atau khutbah, metode diskusi, dan metode tanya jawab. Hubungan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat lainnya memiliki hubungan yang erat. Hubungannya keduanya hanya dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara keduanya demikian erat, sehingga kadang-kadang filsafat pendidikan disebut teori pendidikan, demikian pula sebaliknya. Misalnya, di negara Amerika, teori atau ilmu pendidikan disebut dengan filsafat pendidikan atau philosophy of education. Teori filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang pendidik
yang bersumber atau berlandaskan pada ajaran Islam tentang kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan, serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran muslim. Materi yang ketiga adalah tentang hakikat manusia dan masyarakat, alam dan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, manusia terdiri dua unsur, yakni jasad atau materi dan ruh atau imateri. Dari kedua unsur yang tidak dapat dipisahkan ini diberi berbagai potensi seperti indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan lain-lain. Dengan memperdayakan atau potensi-potensi tersebut ke jalan Tuhanlah, manusia diikatkan sebagai sebaik-baik makhluk ciptaannya dan insan kamil atau manusia sempurna. Tidak ada satupun individu pun yang bisa hidup tanpa masyarakat. Untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat. Tujuan utama Al-Quran kata Fathul Rahman menerangkan tata masyarakat adil. Masyarakat adil itu sebuah masyarakat yang etis. Hakikat dan ilmu pengetahuan. Alam semesta adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperuntukkan kepada manusia yang kemudian diamanahkan sebagai khalifah atau pemimpin untuk menjaga dan memelihara alam semesta ini. Selain itu, alam semesta juga merupakan mediasi bagi manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang terproses melalui pendidikan. Sedangkan hakikat ilmu pengetahuan yaitu seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam semesta. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Materi yang keempat tentang hakikat pendidik. Pertama, hakikat dan dasar pendidikan Islam. Hakikat dan dasar pendidikan Islam yaitu usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Bagi umat Islam, agama adalah dasar fondasi utama dari keharusan berlangsungnya pendidikan karena ajaran-ajaran Islam yang bersifat universal mengandung aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat ubudiyah atau mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya maupun yang bersifat muamalah atau mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Adapun dasar-dasar pendidikan Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. 2. Tujuan hidup dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi hamba Allah yang bertakwa, memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai di akhirat. Sedangkan tujuan hidup bagi seorang muslim ialah untuk beribadah. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Allah sudah menjelaskan apa yang menjadi tujuan kita hidup di muka bumi ini, yang tertuang dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Materi yang kelima tentang hakikat pendidik dan peserta didik. Pertama, tujuan dan peran pendidik. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Kedua, kode etik dan karakter pendidik. Kode etik dapat diartikan sekumpulan peraturan atau norma kesusilaan bagi perbuatan tingkah laku. Adapun karakter pendidik yaitu pertama, memiliki norma, kedua, mengedepankan kepalsuan ilusi, ketiga, menyembah Tuhan yang beragama dan percaya adanya Tuhan, keempat, bijaksana, kelima, menyadari bahwa dirinya adalah contoh bagi anak-anak didiknya, dan yang terakhir adalah mengambil pengalaman. Seorang pendidik hendaklah bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman di saat ia mengajar. Ketiga, hakikat dan kepribadian peserta didik. Peserta didik adalah sekumpulan orang yang ingin mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pendidikan pembelajaran yang diperoleh dari sekolah, keluarga, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Keempat, etika dan kebutuhan peserta didik.
Etika peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Tujuan belajar hendaknya ditunjukkan untuk menghiasi roh dengan berbagai sifat keutamaan, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat, dan menghormati guru. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik dapat dibedakan menjadi kebutuhan psikologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki rasa kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi. Materi yang keenam tentang metode pendidikan Islam. Metode merupakan suatu jalan atau cara yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu tujuan yang akan dikehendaki. Adapun prinsip pendidikan Islam yaitu: pertama, selalu mengaku kepada Al-Quran dan hadis; kedua, selalu mengarah kepada dunia dan akhirat; yang ketiga, bersifat teoritis dan praktis; dan yang keempat, sesuai dengan potensi yang dimiliki manusia; dan yang terakhir adalah berorientasi pada hablum minallah wa hablum minan nas. Materi yang ketujuh tentang hakikat kurikulum. Pertama, urgensi kurikulum dan sistem pendidikan. Urgensi kurikulum atau di mana letak pentingnya kurikulum dalam sistem pendidikan. Pendidikan adalah upaya permanusiaan manusia sehingga menjadi manusia seutuhnya. Selain itu, pendidikan merupakan penyiapan manusia untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kurikulum bisa dikatakan ruh atau jantungnya pendidikan. Kenapa dikatakan begitu? Karena tanpa adanya kurikulum bisa dikatakan tidak ada pendidikan. Kedua, pengertian kurikulum. Menurut asal kata, kurikulum berasal dari kata Latin kuno karir atau sama dengan pelari, sedangkan kurere sama dengan lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi kurikulum diartikan suatu lomba lari dalam suatu lintasan di mana pelari harus memulai start dari start sampai finish yang nantinya akan diberi penghargaan. Dalam dunia pendidikan, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir untuk mendapatkan penghargaan atau berupa pengakuan yang telah selesai dari suatu program pendidikan yang disebut dengan ijazah. 3. Dimensi kurikulum. Dimensi kurikulum bisa diartikan sebagai peta konseptual yang menjelaskan atribut dan letak posisi kurikulum dalam dinamika keberadaannya. Dinamika satu tempat dengan tempat lainnya saling terhubung dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keempat, fungsi kurikulum. Kurikulum dapat berfungsi sebagai: yang pertama, kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggaraan pendidikan, dan kurikulum sebagai atau manfaat dari kurikulum atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses atau kegiatan pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir adalah peranan kurikulum. Ada 3 peranan kurikulum, yaitu pertama, peranan konservatif; kedua, peranan kreatif; dan yang terakhir adalah peranan kritis evaluatif. Materi yang ke-8 adalah tentang evaluasi pendidikan. Secara harfiah, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab, at-takdir. Dalam bahasa Indo, berarti penilaian. Dengan demikian, secara harfiah, evaluasi pendidikan diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Ada 4 kriteria penilaian suatu objek. Yang pertama, kebutuhan ideal dengan nilai-nilai; kedua, ketepatan; ketiga, penggunaan yang optimal dari sumber-sumber dan kesempatan atau pemanfaatan; dan yang ketiga adalah pencapaian tujuan. Materi yang terakhir atau materi yang ke-9 adalah tentang konsep pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Menurut Al-Ghazali bahwa pendidikan adalah hati, sebab hati adalah esensi dari manusia, di mana substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya, dan memandang manusia bersifat teosentris, sehingga konsep tentang pendidikannya. Sedangkan konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun yaitu penerangan Ibnu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata
untuk memperoleh rizki menuju kepada masyarakat yang lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Mungkin itu saja video dari saya atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.